Ini PR-nya Bapak Ibu ya. PR-nya Bapak Ibu nanti ngitung sendiri. Ya. Kenapa sih gigi? Ya. Selama ini mungkin kita ikut bisa itu ya lurus-lurus saja. Tapi itu menjadi penting, coba lihat dinamika menuju puncak perayaan Ekaristi itu. Kalau kita lihat ada ritus pembuka, ritus liturgi sabda dan liturgi Ekaristi dan ritus penutup. Nah itu yang paling biasa adalah atas itu. Ritus pembuka, ritus liturgi sabda, liturgi Ekaristi dan ritus penutup. Itu yang paling biasa. Tetapi yang jarang kita hitung itu kan bahwa di ritus pembuka itu ada 9 ritus, ada 9 tahapan itu kalau kita lihat. Lalu kemudian liturgi sabda ada 8, persiapan persembahan ada 3, kemudian doa syukur agung ada 10, lalu ritus komuni itu ada 7, dan ritus penutup itu ada 5 ritus. Ada gerakan-gerakannya itu, ada ucapan-ucapannya yang berbeda, ada bagian-bagiannya. Nah, kadang-kadang kan kita nggak memperhatikan itu kan, pokoknya selesai saja gitu. Nanti coba Bapak Ibu hitung itu yang mana sih yang 9 itu, mana yang 8, mana yang 3, 10. Nah, sebagainya. Yang sering keliru di dalam penyebutan itu adalah bagian yang pertama itu, ritus pembuka. Nah, seringkali kita kan ngomongnya ritus pembukaan. Nah, kan jadinya kan lagu pembukaan. Bukan 5. Jadi kalau kita ngomong begitu dimarahin ibu-ibu. Iya. Mau melahirkan. Pembukaan. Jadi yang benar itu adalah pembuka, lagu pembuka. Malah mau Bukaan 9. bayar. Detail-detailnya nanti kita pelajari lagi, terutama nanti mengenai tata perayaan Ekaristi yang baru. Yang baru. Ada yang baru. Yang terakhir. Yang terakhir ini yang kita pakai bukunya itu. Itu di lain kesempatan supaya kita lebih kenal itu ya. PR-nya nanti Bapak Ibu lihat itu supaya minggu depan lebih mudah. Kalau kita ketemu depannya benar nggak ini? Ya ditunjukkan itu jumlahnya benar nggak? Ya. Nah sekarang mari kita coba lihat beberapa hal ya. Pertama, berkaitan dengan prodiakon itu di Indonesia ada macam-macam peristilahan berkaitan dengan awam yang menjadi pelayan di dalam gereja. Terutama perbedaan itu berkaitan erat dengan tugas dan wewenang pelayanan yang didelegasikan. Nah, itu apa saja yang didelegasikan itu berkaitan dengan kita itu. Yang pertama adalah untuk membantu menerimakan komuni saat perayaan Ekaristi. Dulu di Bidara Cina, itu di paroki yang pernah saya tempati, itu namanya bukan prodiakon, namanya adalah tarsisian. Oh, tarsisian. Iya, tarsisian. Mengapa tarsisian? Karena tugasnya hanya 2 saja, membagi komuni dan mengantar komuni. Seperti Santo Tarsisius. Jadi disebut di sana tarsisian. Nah di tempat yang didelegasikan apa? Pertama adalah membantu menerimakan komuni saat perayaan Ekaristi. Dulu di paroki yang saya tempati itu di Hati Kudus itu nggak ada yang namanya prodiakon, nggak ada. Jadi yang membagi komuni siapa? Yang membagi komuni hanya pastor dengan suster. Iya, iya. Yang ngirim komuni pun romo. Itu jadi saya biasanya setiap hari Rebo itu selalu ngirim komuni keliling. Gak ada itu prodiakon. Karena pada waktu itu
situasi di umat di situ itu belum bisa menerima hadirnya prodiakon. Belum bisa terima. Selalu ngomongnya itu dulu, nah, gitu ya. Karena karakter rumahnya agak berbeda. Nah, untuk mengantar atau mengirim komuni bagi mereka yang sakit, itu Pak ya, sakit, tambah sebenarnya lansia dan di dalam penjara. Belum ada yang pernah toh? Sini. Penjara belum. Misalnya itu di situ ya. Jadi untuk mengantar mengirim komuni bagi mereka yang sakit, lansia dan juga di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, selama ini memang yang lembaga pemasyarakatan itu kami yang menangani, karena biasanya kami merayakan Ekaristi bersama mereka. Meskipun itu kalau Ekaristi ya hanya kadang-kadang satu orang ditambah satu lagi pendamping ya, tetap aja Tuhan mengatakan Tuhan bersamamu, ya di depan satu orang. Kamu juga ya. Dan 23. Ini untuk yang membantu menerimakan komuni saat perayaan Ekaristi itu. Pada saat penerimaan komuni itu kan ada beberapa titik yang biasa dibantu sama prodiakon. Pekerjaan artinya tugas utama dari ini kan hanya membantu gitu. Nah, untuk apabila sudah tercukupi, berarti kan prodiakonnya tidak perlu gitu. Artinya kalau 3 titik Romo 1 tambah 2 prodiakon 3 gitu kan. Nah, ini kalau prodiakonnya 3 kan berarti satunya nggak jalan gitu kan. Ini Ya nggak apa-apa. ya, kalau pengalihan sampai 3 prodiakon terus romonya nggak ngasih komini gimana? Nggak boleh kan? Ya sebenarnya kan kalau sudah maju mau diapain? Seandainya lah belum maju. Seandainya. Sibel. Tapi ya kalau misalnya cukup 3 ya berarti kan ada romonya 1 ditambah 2. Yang satu nggak usah maju. Nggak usah maju. Nggak usah maju. Iya, bukan berarti kan bukan prodiakon mengambil alih tugas bagi itu kan. Sebenarnya tugas utama dari Romo kan yang membagi, berarti kita membantu. Sifatnya kan gitu. Iya. Kecuali romonya mengatakan Sakit atau tolong gimana? saya hari ini capek. Encok dulu ya kan? Ya bisa mau. Kurang fit ya mau. Boleh. Biasanya belum pernah dapat kasus ya. Ini kasusnya bukan. Jadi kasusnya itu teman saya. Jadi dia sedang merayakan Ekaristi. Pada saat itu sedang merayakan Ekaristi. Pada waktu itu sakit. Teman saya itu jatuh sakit pas merayakan Ekaristi. Nah, ketika dia dari berdiri ke duduk itu pikirnya umat itu mengatakan, "Wih, Romo ini ngelawak." Karena biasa kan apa itu Jatuh ya. kadang-kadang dia bercanda, jadi itu repotnya kalau Romo suka bercanda. Begitu beneran dikira bercanda ya, Bu? Kebetulan dia benar-benar sakit, maka ambil kursi untuk menyelesaikan 2 syukur agung. 2 syukur agung itu selesai, kemudian saat bapak kami dia sudah tidak tahan lagi, lalu kemudian jatuh. Nah, bingung kan umatnya itu ya. Pasti kan bisa dibagi. Iya ya. Nah, kan yang menjadi bingung itu ketika sudah diangkat semuanya, pasti kan sama prodiakon langsung dibagikan. Selesai kan? Tapi ada persoalan di situ. Selesai itu. Persoalannya adalah anggur. Iya ya. Anggur, dia kan nggak biasa. Nggak biasa. Sampai itu pokoknya udah digotong kemana-mana romonya itu digotong. Dan tempat situ kan agak sulit itu sinyal. Lalu dia telepon ke saya. Wih, Romo ini gimana anggurnya ini? Masih di gereja ini dalam Kristus gimana? Kalau nggak ada cara lain, nggak mungkin lah itu dibawa ke pasturan juga atau gitu. Maka saya bilang kepada prodiakon itu, kamu doa yang panjang. Nunggu saya apa kok? Doa panjang dong. Jadi kamu siapkan hatimu,
lalu kamu minum darah Kristus. Mantap. Pasti itu bagi dia nggak mudah. Saya yakin itu. Negara mampu. Minum darah Kristus itu lalu kamu bersihkan. Ya sudah, akhirnya bapak itu melaksanakan. Karena nggak ada cara lain. Itu tempatnya agak jauh dan waktunya sudah malam karena romonya itu ya kalau dibawa ke rumah sakit. Saya pun harus telepon. Ya, bulannya apa, Mang? 8 ringan. Apa ya? 8 ringan juga. Nggak masuk. Enggak gitu juga, Pak. Saya pikir doa panjang. Siapkan dirimu baik-baik. Nah itu yang mau saya katakan. Kalau misalnya yang ada tante Nggak bisa. Sangat jarang kampung itu gitu. Iya, Pak.